والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, insyaallah melanjutkan pembahasannya masih pada daras al-awwal, pelajaran yang pertama dari jilid yang ketiga ini. Terakhir tentang pembahasan tentang al-marfu'atu minal asma' wal mansubatu minal asma' wal majruratu minal asma'. Jadi isim-isim yang marfu', isim-isim yang mansub, dan juga isim-isim yang majrur. Jadi disebutkan di situ keadaan-keadaan isim yang letak dalam kalimat yang keadaannya rafa' maupun nasab maupun yang jar. Jadi masing-masing sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Kapan atau di mana isim itu marfu', ya, dirafa'kan, ini ada pada 6 tempat, ya. Mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, fa'il, dan naibu fa'il. Dan juga tempat-tempat di mana isim itu menjadi mansub, ya, dinasabkan, ya, keadaan i'rabnya itu nasab. Ini ada pada 11 tempat, ya, yakni isim inna, khobar kana, maf'ul bih, maf'ul fihi, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, hal, tamyiz, mustafna, dan munada. Ini 11 tempat, ya, pada isim yang mansub. Dan kemudian untuk isim yang majrur, ini hanya ada pada 2 tempat, yakni pada mudhaf ilaih dan pada isim yang, ya, masbuk biharfi jar, jadi isim yang didahului oleh huruf jar. Jadi inilah tempat-tempat di mana isim-isim itu mengalami perubahan i'rab, ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, kemudian selain dari tempat-tempat tersebut, selain dari apa yang sudah disebutkan ini pada isim-isim yang marfu', mansub maupun majrur, di sana juga masih ada kedudukan atau keadaan yang lain atau tempat yang lain pada isim-isim tersebut, ya, baik yang marfu' maupun yang mansub maupun yang majrur. Hanya saja sifatnya itu dia mengikuti pada kata yang sebelumnya. Jadi isim-isim itu menjadi marfu' karena dia mengikuti kata yang sebelumnya yang marfu', ataupun isim-isim itu menjadi mansub karena dia mengikuti kata yang sebelumnya yang keadaannya mansub. Demikian pula isim-isim itu menjadi majrur karena dia mengikuti kata yang sebelumnya yang keadaannya majrur. Jadi bukan karena dia sendiri yang marfu' atau yang mansub atau yang majrur, tetapi karena dia mengikuti yang kata yang sebelumnya. Ya, kalau dari tadi atau yang kemarin yang disampaikan, ya, tadi ada misalnya mubtada atau khobar, ya, ataupun yang mansub, yang maf'ul bih ataupun yang lainnya,
itu isim-isim yang berada pada tempat-tempat tersebut itu menjadi marfu' ataupun menjadi mansub ataupun menjadi majrur karena dia menempati tempat-tempat tersebut. Jadi benar-benar karena isim itu sendiri yang berada pada tempat-tempat tersebut sehingga keadaannya seperti itu. Adapun yang selain itu tadi, dia menjadi marfu' ataupun menjadi mansub ataupun menjadi majrur karena dia mengikuti kata yang sebelumnya. Jadi keadaannya mengikuti kata yang sebelumnya. Nah, ini dibahas pada pembahasan yang berikutnya, yakni pada at-tawabi'u, tawabi'. Jadi tawabi' ini bentuk jamak dari at-tabi', tabi'u, at-tabi'u atau asalnya tabi'un. Ini jamaknya at-tawabi'u. Ya, at-tabi' secara bahasa ya artinya adalah pengikut atau yang mengikuti. Ya, ini tabi'. Kalau yang diikuti ya, itu disebut matbu'. Ya, al-matbu'u atau matbu' itu yang diikuti. Ya. Nah, kemudian untuk at-tabi' tadi bentuk jamaknya adalah tawabi. Ya. Karena tabi' tersebut nanti ada 4 jenis. Ya, jadi jumlahnya banyak atau termasuk jamak. Sehingga di situ tawabi ya dibentuk menjadi jamak karena tabi itu ada 4 jenis, 4 macam. Ini. Jadi tabi atau tawabi ya, jamaknya ini adalah kata yang tadi dia keadaan i'rabnya mengikuti kata yang sebelumnya. Dan di sini dijelaskan supaya lebih jelas ya pengertiannya, definisinya atau ta'rif. At-tabi'u tabi' huwa al-ismu al-musyariku lima qablahu fi i'rabihi mutlaqan. Al-ismu yang dimaksud dengan tabi' adalah ism al-musyariku lima qablahu, yang berserikat, yang menyertai atau yang mengikuti, yang menyesuaikan lima qablahu pada apa-apa yang sebelumnya, yakni pada kata-kata sebelumnya, fi i'rabihi dalam hal i'rabnya mutlaqan secara mutlak. Jadi kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab secara mutlak. Artinya apa? Mengikuti i'rab tersebut benar-benar mengikuti, ya, tidak berubah, tidak berbeda. Jadi benar-benar mengikuti secara mutlak i'rab kata yang sebelumnya yang terkait dengan kata ini. Inilah yang dimaksud dengan tabi'. Ya, jadi keadaan i'rab dari tabi' dia mengikuti, menyesuaikan dengan i'rab pada kata sebelum tabi', atau tadi yang disebut dengan matbu' yang diikuti. Jadi kalau dilihat atau diperhatikan, berarti susunannya bagaimana? Yang di awal itu matbu', ya, yang diikuti. Sesuatu yang diikuti tentunya ada di depan, di awal, lebih dahulu disebutkan. Nah, ini matbu' yang diikuti. Kemudian baru setelahnya, yang di belakang atau sesudahnya, itu baru tabi' yang mengikuti. Yang namanya pengikut yang di belakang ya. Ini. Jadi perhatikan. Jadi dalam kalimat ya, tentunya yang dimaksud dengan tabi' ini yang belakang, yang akhir, yang mengikuti. Adapun yang depan, yang awal, ini yang matbu' yang diikuti. Dan di sini tadi ingat mengikuti tersebut fi i'rabihi dalam hal i'rabnya. Ya. Jadi mengikuti di sini terkait dengan atau dalam hal i'rab. Artinya apa? Kalau sebelumnya marfu', maka tabi' tersebut ikut menjadi marfu'. Kalau sebelumnya mansub, maka tabi' ikut menjadi mansub. Demikian pula kalau sebelumnya majrur, maka tabi' pengikut ini menjadi majrur. Ini.
Jadi yang diikuti dalam hal i'rab. Adapun nanti terkait dengan tanda-tanda i'rab, ya menyesuaikan dengan masing-masing jenis kata itu. Mungkin antara matbu' dengan tabi' jenis katanya berbeda, sehingga nanti tanda i'rab juga berbeda. Tetapi apa? Jenis i'rabnya tetap sama-sama marfu', sama-sama mansub, sama-sama majrur. Tetapi mungkin tandanya, ya, tanda rofaknya atau tanda nasabnya atau tanda jar itu mungkin bisa berbeda. Ya, jadi yang perlu diperhatikan ini. Jadi yang jelas mengikuti dalam hal i'rab. Nanti akan ditunjukkan ada contoh untuk hal itu ya insyaallah. Nah, berikutnya dijelaskan wa huwa ala arba'ati anwa'in, dan ia tabi' ini ada 4 macam. Ya, arba'ati anwa', ada 4 macam, ada 4 jenis. Ya, sesuai dengan makna faedahnya ataupun fungsinya dari tabi' tersebut. Jadi pembagian jenis itu dari sisi faedah atau maknanya. Tabi' itu fungsinya untuk apa? Tetapi tetap semuanya adalah tabi'. Artinya apa? Mengikuti kata yang sebelumnya dalam hal i'rab secara mutlak. Ini. Yakni apa 4 jenis tersebut? An-na'tu, na'at, wat taukidu, taukid, wal atfu, ataf, wal badalu, dan badal. Ini 4 jenis tabi'. Yang pertama na'at, yang kedua taukid, yang ketiga ataf, yang keempat badal. Ya, badal. Wa ilaikal amthilata, dan perhatikan olehmu contoh-contoh ini. Nah, di sini disebutkan contoh-contoh untuk masing-masing jenis tabi' tersebut. Nah, dari contoh ini sebagai gambaran untuk menjelaskan masing-masing jenis tersebut. Adapun pembahasan secara rinci, insya Allah semuanya sudah pernah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, dari jilid yang pertama maupun kedua ya. Jadi nanti bisa di murojaah kembali, bisa diingat kembali apa yang sudah pernah dipelajari terdahulu dari 4 hal ini. Ya, insya Allah semuanya sudah. Hanya saja mungkin terpisah-pisah atau penyampaiannya sebagian-sebagian, tapi semuanya sudah disampaikan, ya, sudah dipelajari insya Allah. Yang pertama, al-awwalu, yang pertama dari jenis tabi', an-na'atu, yaitu na'at. Ya, an-na'atu, ya, atau na'at. Ya, secara makna ataupun faedah, ya, secara ringkas ya, na'at ini memberikan makna sifat. Jadi dia sebagai sifat dari kata yang sebelumnya, mensifati kata yang sebelumnya. Ini yang disebut dengan na'at. Contoh, al-marfu'u, marfu', untuk keadaan yang marfu', yang rafa'. Kalimatnya ahadarat talibul jadidu, ahadarat talibul jadidu, apakah sudah datang pelajar yang baru itu? Apakah sudah datang at-talibul jadidu, pelajar yang baru itu? Nah, di sini yang menjadi na'at, yang merupakan tabi' tadi pada lafaz al-jadidu. Ingat, na'at atau tabi' yang belakang, yang akhir. Jadi al-jadidu ini na'at atau tabi'. Ya, dia memberikan makna sifat, mensifati dari kata yang sebelumnya, dari isim sebelumnya. At-talibu, al-jadidu, pelajar yang baru. Jadi al-jadidu memberikan makna sifat pada at-talibu. Nah, inilah yang dimaksud dengan na'at. Jadi memberikan makna sifat. Nah, kemudian na'at ini termasuk tabi'. Dia mengikuti i'rab kata yang sebelumnya, isim yang sebelumnya. Yang sebelumnya apa? Atau matbu'nya apa? At-talibu. Ini matbu' yang diikuti, yang sebelum na'at tersebut. Nah, di sini at-talibu keadaannya marfu'. Kenapa at-talibu marfu'? Karena sebagai fa'il dari hadara. Ya, ini
at-talibu marfu' sebagai fa'il dari hadara. Adapun na'atnya atau tabi'nya yang mengikuti at-talibu, dia i'rabnya yang mengikuti at-talibu. Karena at-talibu marfu' maka al-jadidu ikut marfu'. Ya, sekedar mengikuti isim tersebut. Ya, al-jadidu ya, dia sekedar mengikuti at-talibu marfu' maka al-jadidu ikut marfu'. Karena al-jadidu itu na'at dari at-talibu. Ini. Contoh yang lain atau keadaan yang lain, al-mansubu mansub. Yatlubul mudiru at-talibal jadida. Mudir itu mencari murid yang baru itu. Ya, yatlubu fi'al mudhari', kemudian al-mudiru itu fa'il, ya, dia marfu' dengan dhammah, kemudian at-talibu, at-taliba. Ya, at-taliba ini sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dengan fathah, dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ya, mudir mencari pelajar atau siswa itu. Nah, kemudian at-taliba dia disertai diikuti na'atnya atau sifatnya. At-talibal jadida, al-jadida ini na'at atau sifat pada at-taliba, murid yang baru, pelajar yang baru itu. Ya, karena al-jadida dia sebagai na'at atau mensifati at-taliba, maka i'rabnya dia mengikuti at-taliba, sekedar mengikuti at-taliba. Ya, tidak atau ya tidak yang lainnya, tapi dia langsung mengikuti at-taliba, mengikuti matbu'nya. At-taliba mansub karena sebagai maf'ul bih tadi, maka na'atnya ya dia ikut mansub, sekedar mengikuti tadi menjadi al-jadida. Ya, karena dia mengikuti at-taliba. Al-jadida mansub ya sebagai na'at, ya dia mengikuti at-taliba. I'rabnya mengikuti at-taliba. Ini. Contoh yang berikutnya dalam keadaan majrur, al-majruru. Hadza daftarut talibil jadidi. Ini buku tulis siswa yang baru itu. Ya, perhatikan at-talibi al-jadidi. Ya, at-talibi ini madbu' yang diikuti di sini sebagai mudhaf ilaih dari daftaru, maka dia majrur. At-talibi majrur, ya, mudhaf ilaih dari daftaru. Nah, kemudian tabi'nya yang mengikuti tentunya akan ikut menjadi majrur. Ya, yakni na'at ini al-jadidi ikut menjadi majrur mengikuti at-talibi, dan ini na'at memberikan makna sifat. At-talibil jadidi, murid yang baru. Daftarut talibil jadidi, buku tulis milik murid yang baru itu. Jadi yang baru itu yang baru adalah muridnya. At-talibil jadidi, murid yang baru. Ya, murid yang baru ini mempunyai daftar, mempunyai buku tulis. Jadi di sini al-jadidi ya, dia majrur, dia mengikuti at-talibi, na'at atau sifat pada at-talibi. Ini. Jadi seperti ini, tabi' ism yang mengikuti i'rab pada ism sebelumnya secara mutlak. Jadi sekedar mengikuti. Sebelumnya marfu' dia ikut marfu'. Sebelumnya mansub, dia ikut mansub. Sebelumnya majrur, dia ikut majrur. Ini tabi' seperti ini. Dan ini pada jenis yang pertama yaitu na'at. Ya. Dan dari contoh ini kebetulan untuk tanda i'rab, ya, untuk tanda i'rab kebetulan sama karena jenis isimnya dengan tanda i'rab yang asli, yaitu marfu' dengan dhammah, ya, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Ya, pada matbu' at-talibu ataupun tabi'nya atau na'atnya al-jadidu, ya, seperti itu. Ya, ini. Tapi yang jelas tadi yang diikuti adalah dalam hal i'rab. Ya. Kalau tandanya sama, ya alhamdulillah, tidak ada masalah. Ataupun nanti kalau tandanya berbeda juga tidak ada masalah. Yang jelas i'rabnya sama, mengikuti. Asani yang kedua, jenis tabi' yang kedua, at-taukidu, taukid. Ya, makna apa taukid?
yakni untuk penegasan, menegaskan ataupun menguatkan makna kandungan kalimat tersebut. Ini taukid. Ya, jadi fungsi atau maknanya dari taukid itu untuk menegaskan atau menguatkan kandungan makna kalimat tersebut atau ism tersebut. Contoh al-marfu' yang marfu', keadaan yang marfu'. Hadratul labu kulluhum, ya, hadratul labu kulluhum, murid-murid itu hadir semuanya. Di sini kulluhum, ya, pada lafaz kullu. Ini dua kata ya, kullu diidhofahkan pada dhamir ha, ya, menjadi kulluhum. Nah, yang menjadi tabi, yang maknanya sebagai taukid pada lafaz kullu. Jadi kulluhum ini mudhaf ilaih, kullu mudhaf, kemudian haknya mudhaf ilaih. Nah, kemudian yang menjadi taukid di sini pada lafaz kullu. Maksudnya apa taukid di sini? Yakni lafaz tersebut kullu ini menegaskan, menguatkan dari ism yang sebelumnya, at-tullab dalam contoh ini. Kalau dikatakan hadratul labu, murid-murid itu datang, siswa-siswa itu datang, ya, ini bisa difahami, bisa dimengerti bahwasanya banyak murid yang datang. Tetapi dari kalimat itu belum bisa dipastikan apakah dari sekian banyak murid yang datang itu semuanya datang ataukah hanya sebagian besar yang datang. Ya, karena semuanya sama-sama banyak. Kalau misalkan dari 20 murid misalkan, kalau semuanya datang itu juga banyak. Kalau sebagian besar yang datang, sekian belas yang datang itu juga banyak. Jadi ini yang terkandung dalam makna ini, hadratul labu, murid-murid itu datang. Artinya belum bisa dipastikan apakah itu mereka semua ataukah hanya sebagian besar. Tetapi ketika ditambahkan lafaz ini kulluhum, semuanya, nah, ini untuk menegaskan, untuk menguatkan makna dari at-tullab tersebut. Yakni apa? Bahwasanya yang datang itu semua murid tersebut. Ditegaskan, diperkuat dengan lafaz kullu. Karena makna di sini, ya, makna kulluhum di sini adalah semuanya. Semua yang tercakup dalam konteks tersebut, dalam makna tersebut. Ya, jadi hadratul labu kulluhum. Ya, murid-murid itu datang semuanya. Ya. Artinya apa? Tidak ada satupun yang tidak datang. Jadi semuanya datang. Kalau misalkan satu kelas ada 20 murid, ya 20 murid itu datang semuanya. Ini. Jadi di sini kullu fungsinya untuk taukid, menguatkan, menegaskan dari isim sebelumnya. Dan ini termasuk tabi'. Ya. Salah satu dari jenis tabi', dia mengikuti i'rab dari isim yang sebelumnya. At-tullabu di situ sebagai fa'il, maka dia marfu'. Maka taukidnya itu juga ikut marfu', yaitu pada lafaz kullu. Ini marfu' dengan tanda dhammah, dibaca kullu. Ya, jadi kullu ini marfu' karena dia mengikuti at-tullabu yang marfu'. Karena kullu ini taukid pada at-tullabu. Ini. Contoh yang berikutnya pada keadaan mansub, yang ke bawah dulu ya. Ini pada ada dua kalimat pada taukid. Kita baca kalimat yang pertama dulu, yang ke bawah al-mansubu pada keadaan mansub dari contoh tadi. Sa'altu at-tullaba kullahum, saya bertanya pada murid-murid itu, kullahum, semuanya. Nah, di sini ditatangkan kullahum. Kullah tadi taukid, menegaskan, menguatkan dari isim yang sebelumnya tadi. Maksudnya apa? Kalau dikatakan sa'altu tullaba, saya bertanya pada murid-murid itu, ya banyak yang ditanyai muridnya, tetapi tidak jelas atau tidak diketahui apakah itu semua murid atau hanya sebagian besar murid atau hanya sebagian murid.
Tetapi ketika ditambahkan kullahum, ya, taukid dari at-tullab tadi, maka di situ bisa difahami, bisa diketahui bahwasanya yang ditanya adalah semua murid yang ada. Semua murid. Kalau ada 20 murid ya semua 20 murid itu ditanya semua. Ini taukid demikian, ya. Dalam contoh ini, sa'altu tullaba kullahum, saya bertanya pada murid-murid itu semuanya. Nah, di sini kullah taukid dan dia termasuk tabi, sehingga apa? I'rabnya mengikuti. At-tullaba itu mansub dengan tanda fathah sebagai maf'ul bih, maka na'at alaikum tabi'nya yaitu taukid itu juga ikut mansub, ya, sehingga menjadi kullah mansub dengan tanda fathah, kullahum, ya, ini. Dan ingat ini susunan idhofah, ya, maka yang berubah pada mudhafnya. Kullu, at-tullabu kulluhum, at-tullaba kullahum. Jadi pada mudhafnya, pada lafaz kullu, dan yang menjadi taukid juga pada lafaz kullu ini, ya. Adapun penggunaannya memang dia diidhofahkan pada dhamir yang sesuai dengan muakkad atau isim yang ditaukid, ya. Hum ini kembali pada at-tullab karena penggunaan lafaz kullu seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya contoh untuk yang majrur, salamtu ala tullabi kullihim, saya bertanya pada murid-murid itu. Salamtu ala tullabi kullihim, saya mengucapkan salam pada murid-murid itu semuanya, pada para pelajar itu semuanya. Nah, di sini at-tullabi didahului oleh huruf jar, maka dia majrur dengan tanda kasrah, maka taukidnya yang merupakan tabi juga ikut menjadi majrur. Ala tullabi kullihim, kulli majrur dengan tanda kasrah karena dia mengikuti at-tullabi ini. Jadi ini taukid, salah satu jenis dari tabi. I'rabnya mengikuti kata yang sebelumnya, kata atau isim yang ditaukid oleh taukid tersebut, ya, oleh lafaz yang menjadi taukid tersebut. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya untuk taukid, kalimat yang kedua yang di sampingnya, qala li, untuk keadaan yang marfu', ya, qala li hadzal mudiru nafsuhu, qala li hadza al mudiru nafsuhu, ya. Jadi perhatikan di sini untuk membacanya supaya lebih jelas, jeda perkata supaya jelas maknanya. Qala li hadza al mudiru nafsuhu, ya. Jadi bukan qala li hadzal mudiru nafsuhu. Nah, artinya apa? Antara hadza dan al mudiru itu terpisah, ya. Maksudnya apa? Maknanya apa? Qala li hadza, berkata kepadaku hal ini, tentang ini, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, berkata kepadaku hal ini atau tentang ini. Siapa yang berkata? Al mudiru nafsuhu, mudir kepala sekolah, nafsuhu dirinya sendiri. Jadi kalau disusun, ya, mudir beliau sendiri yang mengatakan ini kepadaku. Kalimat yang mungkin lebih mudah dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi mudir beliau sendiri yang mengatakan ini kepadaku. Qala li hadza, mengatakan ini kepadaku, mengatakan hal ini, mengatakan tentang ini kepadaku, ya. Jadi mudir nafsuhu, dia sendiri, beliau sendiri mengatakan hal ini kepadaku, ya, ini, ya. Jadi tadi, ya, antara hadza dan al-mudiru dipisah. Artinya apa? Hadza itu sebagai maf'ul bih dari qala, kemudian al-mudiru ini sebagai fa'il dari qala, ya, supaya tidak rancu. Bukan
hadzal mudiru, mudir ini, bukan demikian ya. Ini. Jadi perhatikan ya kalimat-kalimat semacam ini untuk memisah perkata mana ini apa perhatikan. Tentunya semua dari makna, dari konteks kalimatnya perhatikan. Kembali ke sini. Qala li hadza al-mudiru nafsuhu. Ya, mudir beliau sendiri mengatakan hal ini kepadaku. Nah, di sini perhatikan al-mudiru nafsuhu. Al-mudiru sebagai fa'il. Dia marfu' dengan tanda dhammah. Nah, kalau misalkan kalimat itu hanya dikatakan sampai ini, qala li hadza al-mudiru, mudir mengatakan hal ini kepadaku. Ya, mungkin orang bisa memahami, yang mendengar bisa memahami bahwasanya perkataan mudir itu bisa disampaikan secara langsung oleh mudir sendiri, tapi juga bisa dikatakan lewat perantara. Jadi mudir mengatakan pada seseorang, kemudian orang ini yang kemudian mengatakan kepada saya. Artinya tidak secara langsung. Bisa jadi demikian. Dan ini maklum yang digunakan ataupun kebiasaan dalam keseharian bisa semacam itu. Kita bisa mengatakan fulan mengatakan kepada saya demikian-demikian. Padahal apa? Atau bisa jadi dia mengatakan itu tidak secara langsung, mungkin lewat orang lain, lewat perantara. Tetapi tetap kita mengatakan fulan mengatakan demikian-demikian. Ya, ada kemungkinan, artinya terbuka kemungkinan peluang seperti itu. Tetapi ketika kemudian disertai dengan lafaz nafsuhu, dirinya sendiri, nah ini menutup kemungkinan tadi. Maknanya apa? Bahwasanya yang mengatakan itu benar-benar mudir sendiri. Ya, tidak lewat orang lain, tidak secara lewat perantara, ya, tetapi beliau sendiri yang langsung berkata kepadaku. Dalam makna ini ya, ini. Jadi di sini nafsuhu, nafsu, lafaz nafsu. Ini di sini diidhofahkan pada dhamir ha. Nah, nafsu di sini ini yang sebagai taukid, yang menegaskan, yang menguatkan pada isim yang sebelumnya tadi. Jadi nafsuhu, dhamir ha kembali ke mudir ya. Jadi nafsuhu, dirinya sendiri, diri mudir itu sendiri. Jadi menguatkan, menegaskan bahwasanya yang berkata itu benar-benar mudir sendiri, langsung kepada saya, mengatakan hal ini kepada saya. Ini. Ya, di sini nafsu itu yang menjadi taukid. Ya, sehingga apa? Dia i'rabnya mengikuti al-mudiru. Al-mudiru marfu', maka nafsu juga ikut marfu'. Karena dia taukid pada al-mudiru termasuk tabi', maka i'rabnya mengikuti. Contoh yang berikutnya, sa'altu al-mudira nafsahu. Sa'altu al-mudira nafsahu. Saya bertanya kepada mudir, beliau sendiri. Langsung kepada mudir, beliau sendiri. Dirinya sendiri, nafsahu. Artinya apa? Maksudnya apa? Saya bertanya ya langsung pada mudir sendiri, tidak lewat perantara, tidak lewat orang lain, ataupun tidak lewat tulisan, lewat surat, tidak, tetapi langsung menghadap beliau, kemudian bertanya langsung di hadapan beliau. Ini makna dari kandungan makna dari kalimat ini. Kenapa? Karena di situ ada taukid, nafsahu, nafsa. Ini sebagai taukidnya dari al-mudira untuk menegaskan, menguatkan atau ya memperjelas tadi bahwasanya memang mudir itu sendiri yang dimaksud, bukan bawahannya, bukan ajudannya, bukan orang lain, tapi memang beliau sendiri. Ini nafsa, taukid, ya, termasuk tabi', maka i'rabnya mengikuti al-mudira mansub sebagai maf'ul bih, maka nafsa juga ikut mansub. Ya, mengikuti. Mansubnya kenapa? Karena dia mengikuti yang sebelumnya. Ya. Contoh yang berikutnya, salamtu 'alal mudiri nafsihi. Saya mengucapkan salam kepada mudir beliau sendiri. Ya, bukan lewat ajudan, bukan lewat asisten, bukan lewat orang lain, bukan titip salam untuk mudir, bukan, tapi langsung di hadapan mudir mengucapkan salam pada mudir itu sendiri. Ini maksudnya.
Kenapa? Karena di sini ada nafsi sebagai taukid dari al-mudiri, menguatkan, menegaskan memang mudir sendiri, beliau dirinya sendiri. Ini. Karena kalau tanpa taukid, salam tu alal mudiri, saya mengucapkan salam, saya memberi salam kepada mudir. Ini bisa dipahami tadi, bisa jadi langsung, bisa jadi lewat orang lain. Kan bisa. Saya titip salam pada si fulan. Iya benar, dia mengucapkan salam pada si fulan, tapi lewat orang lain. Kalau ada bahasa kita titip salam tadi. Tapi kalau dengan adanya taukid, maka ini menutup kemungkinan yang tadi, yang tidak langsung tadi, yang lewat perantara. Jadi dengan adanya taukid, ini mempertegas, memperjelas, menguatkan bahwa memang beliau sendiri yang dimaksud. Ini. Dan di sini i'rabnya mengikuti al-mudiri majrur, karena didahului huruf jar, maka nafsi juga ikut majrur. Ya, ini taukid, ya, termasuk tabi. Jadi i'rabnya mengikuti. Ya, jadi tabi itu i'rabnya mengikuti, bukan karena dia ikut-ikutan, ya, menjadi fa'il atau menjadi maf'ul bih, bukan, tetapi karena memang dia mengikuti yang sebelumnya. Yang menjadi fa'il ya hanya tadi misalkan at-talibu atau al-mudiru. Yang menjadi maf'ul bih ya hanya pada at-taliba, al-mudira. Yang majrur karena huruf jar atau karena mudhaf ilaih ya hanya pada at-talibi atau al-mudiri, ya hanya itu saja. Itu yang menjadi fa'il atau yang menjadi maf'ul bih atau yang tadi mudhaf ilaih, sehingga keadaannya marfu atau mansub atau majrur, yaitu. Adapun na'at atau taukid ataupun tabi yang lainnya, dia tidak kemudian ikut menjadi fa'il, bagian dari fa'il, tidak ikut menjadi maf'ul bih atau bagian dari maf'ul bih, juga tidak. Tetapi apa? I'rabnya karena mengikuti kata yang sebelumnya. Sebelumnya marfu, dia ikut marfu. Sebelumnya mansub, dia ikut mansub. Sebelumnya majrur, dia ikut majrur. Itu, ya, tabi demikian, ya. Berikutnya, jenis yang ketiga dari tabi, asal itu yang ketiga, al-atfu, ataf. Ya, mungkin sebelum dilanjutkan, di sini ada catatan kaki di bawah. Al-atfu, ataf, disebutkan di bawah, ya. Al-atfu nau'ani. Al-ataf atau ataf itu ada dua macam, ada dua jenis. Atfun nasaqi wa atful bayani. Ada ataf nasaq dan ataf bayan. Ada dua jenis ataf, ataf nasaq dan ataf bayan. Kemudian dijelaskan atfun nasaqi, ataf nasaq, yang dimaksud dengan ataf nasaq nahwu, contohnya uhibbullaha wa rasulahu, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Ini diatafkan dengan adanya huruf wawu, wa rasulahu. Jadi rasulah diatafkan pada lafzul jalalah, uhibbullaha wa rasulahu. Jadi rasulah diatafkan pada lafzul jalalah, lafaz Allah, dengan adanya huruf ataf, yaitu wawu. Dalam contoh ini ada wa rasulahu. Nah, ini ataf nasaq. Jadi ataf nasaq itu ataf yang disertai dengan huruf-huruf ataf. Ada wawu, ada fa, kemudian summa dan yang lainnya. Ada beberapa huruf ataf. Ini yang dimaksud dengan ataf nasaq. Kemudian amma atful bayani, adapun ataf bayan, fayushbihul badala, maka dia ataf bayan ini menyerupai badal. Oke, ataf bayan ini menyerupai badal. Wa satadrusuhu fil mustaqbali insyaallah, dan engkau akan mempelajarinya di waktu yang akan datang insyaallah. Ini untuk ataf bayan. Ini serupa atau mirip dengan badal. Badal nanti dijelaskan sesudahnya insyaallah. Ini. Jadi memang hampir-hampir mirip. Ya, bahkan mungkin terkadang bisa seolah-olah sama, tetapi tentunya akan ada perbedaan antara ataf bayan dan badal. Itu di waktu yang akan datang insyaallah. Kembali ke atas, jadi yang disampaikan di sini ataupun yang dicontohkan di sini, yang dibahas di sini adalah jenis ataf yang nasaq, ataf nasaq. Ini karena ini yang
untuk saat ini ya, ini yang lebih mudah. Maka yang disampaikan ini dulu, ataf nasak. Ya. Di sini dicontohkan, okay. Al-marfu yang marfu, contohnya kharaja Hamidun wa sadiquhu. Hamid keluar dan temannya, kawannya atau sahabatnya. Maksudnya apa? Sahabatnya juga keluar. Jadi antara Hamid dan sahabatnya ini sama-sama keluar. Sehingga apa? Ini diatafkan, dihubungkan karena sama-sama keluar. Ya, kemudian diatafkan dengan adanya huruf ataf yaitu wawu di sini. Kharaja Hamidun wa sadiquhu. Hamid keluar dan kawannya, atau Hamid dan temannya keluar. Nah, di sini sadiqu ini diatafkan pada Hamidun dengan adanya huruf ataf yaitu wawu. Sehingga apa? Karena dia diatafkan, maka dia i'rabnya mengikuti sadiqu, dia marfu karena mengikuti Hamidun. Kalau Hamidun marfu, dia sebagai fa'il dari kharaja. Ini marfu'nya Hamidun. Adapun marfu'nya sadiqu apa? Dia diatafkan pada Hamidun. Bukan karena sebagai fa'il juga dari kharaja, bukan, tetapi marfu'nya sadiqu karena dia diatafkan pada Hamidun. Hamidun marfu', maka sadiqu atafnya juga ikut marfu'. Ini. Yang berikutnya al-mansubu, contoh yang mansub. Talabal mudiru Hamidan wa sadiqahu. Mudir mencari Hamid dan temannya. Hamidan maf'ul bih, mansub dengan fathah. Kemudian atafnya ada wawu ataf ya, wa sadiqahu, sadiqa diatafkan pada Hamidan, maka dia ikut menjadi mansub karena Hamidan mansub. Jadi mansubnya sadiqa karena dia mengikuti Hamidan, bukan karena dia juga menjadi maf'ul bih sebagaimana Hamidan, bukan, tetapi karena dia mengikuti Hamidan. Karena sadiqa di sini diidhofahkan karena sadiqa di sini diatafkan pada Hamidan, maka i'rabnya mengikuti Hamidan. Al-majrur dalam keadaan majrur. Aina kutubu Hamidin wa sadiqihi? Di mana buku-buku Hamid dan temannya? Sadiqi diatafkan pada Hamidin, maka i'rabnya mengikuti Hamidin majrur sebagai mudhaf ilaih, maka atafnya juga ikut menjadi majrur. Sadiqi majrur dengan tanda kasrah. Ini. Jadi ini ataf, ya. Dengan adanya huruf ataf. Jadi satu ism diikutkan pada ism yang lainnya dengan adanya huruf ataf. Ini. Ini untuk ataf, dan yang tentunya tadi sebagaimana disebutkan, ataf yang dimaksud di sini adalah ataf nasak, ya. Ini. Yang berikutnya, jenis tabi yang keempat, al-badalu badal. Ya. Apa pengertian badal atau maksudnya apa? Kita lihat contohnya. Keadaan marfu'. Anajaha akhuka Hashimun? Apakah berhasil saudaramu, yakni Hashim? Ya. Jadi yang dimaksud dengan saudaramu itu ya Hashim. Hashim itu ya saudaramu. Kamu punya saudara bernama Hashim. Nah, dalam kalimat ini yang dimaksud akhuka itu Hashim, saudaramu tadi yang bernama Hashim. Jadi Hashim ini sama dengan akhuka. Anajaha akhuka Hashimun? Apakah saudaramu berhasil, yakni Hashim? Maksudnya apa? Hashim itu ya saudaramu. Jadi Hashim ini sebagai tabi, dia menunjuk pada makna yang sama dengan akhuka, dengan akhu, dengan matbu'nya, dengan yang diikuti. Maka inilah yang dimaksud dengan badal. Ya, jadi tabi yang menjadi tabi yang bermaksud sama dengan matbu'nya, dengan yang diikuti. Jadi maknanya sama atau maksudnya sama, merujuk pada zat yang sama. Ini badal. Akhuka saudaramu, saudara di sini ya Hashim, atau Hashim ya akhuka saudaramu. Nah, ini badal. Badal ini tadi i'rabnya mengikuti akhu ini sebagai fa'il dari najaha, dia marfu',
dan tanda rafa'nya dengan wawu, ya, akhu. Ya, di sini marfu' tanda rafa'nya dengan wawu karena termasuk asmaul khamsah. Ya, kemudian tabi'nya yang dibadal Hashimun ikut menjadi marfu'. Ya, Hashimun ikut menjadi marfu'. Hanya saja tanda rafa'nya itu dengan dhammah karena dia ism yang mufrad. Ya, tandanya tanda yang asli dengan dhammah. Nah, dia marfu'nya mengikuti akhu, dan tadi dijelaskan mengikuti i'rabnya, bukan mengikuti tandanya tapi mengikuti jenis i'rabnya. Akhu marfu', maka Hashimun marfu'. Ya, adapun tanda tadi bisa berbeda karena jenis kata berbeda. Akhu itu asmaul khamsah, adapun Hashimun isim yang mufrad, jenis atau keadaan isimnya berbeda, sehingga bisa jadi tanda i'rab berbeda, tetapi tetap jenis i'rabnya sama. Akhu marfu', maka na'at badalnya atau tabi'nya juga ikut marfu'. Ya. Al-mansubu, contoh yang mansub pada kalimat yang sama yang di bawahnya, a'rifu akhaka Hashiman, saya mengenal saudaramu yaitu Hashim. Ini Hashiman badal pada akhaka atau akha, ya, saudaramu yaitu Hashim. Ya. Karena dia badal yang termasuk tabi, maka i'rab dari Hashiman mengikuti akha. Akha itu mansub sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya dengan alif karena termasuk asmaul khamsah, maka badalnya atau tabi'nya juga ikut menjadi mansub. Hanya saja dia tanda nasabnya dengan fathah, tanda yang asli. Ya, karena bukan asmaul khamsah, dia isim pada umumnya, ya tanda yang asli dengan fathah, isim mufrad ya. Ini. Kemudian yang al-maj'rur, yang keadaan maj'rur. Aina ghurfatu akhika Hashimin, di mana kamar saudaramu yakni Hashim. Ya. Di mana kamar saudaramu Hashim, kamarnya Hashim. Artinya antara akhika dan Hashim sama. Di Hashim ya akhika, saudaramu yaitu Hashim. Nah, di sini Hashim badal atau tabi' pada akhi, maka i'rabnya mengikuti akhi. Di sini majrur sebagai mudhaf ilaih dari ghurfatu, maka badal ikut menjadi majrur, ikut menjadi majrur ya. Hashimin akhi majrur dengan tanda ya karena asmaul khamsah. Hashimin majrur dengan tanda kasrah, ini isim mufrad ya. Contoh yang lain, kalimat yang kedua pada badal ini, anajaha hadzal talibu, apakah berhasil ini murid atau murid ini. Nah, di sini hadzal talibu, hadza ini sebagai fa'il dari najaha, kemudian hadza ini disertai dengan at-talibu, yang mana at-talibu ini merujuk pada hadza, maksudnya sama atau maknanya sama dengan hadza. Ketika dikatakan hadza, ini isim isyarah ya, isim isyarah, dia menunjuk seseorang. Hadza ini, nah ini tuh siapa? At-talibu, ini murid atau murid ini. Jadi sama antara at-talibu dengan hadza, antara hadza dan at-talibu. Jadi yang dimaksud dengan hadza ya at-talibu itu, ataupun sebaliknya at-talibu ya tadi yang diisyaratkan dengan hadza. Jadi ini badal. Jadi hadza at-talibu, ya, susunan semacam ini at-talibu sebagai badal dari hadza. Ya, ingat ya, tabi itu yang belakang, yang akhir. Jadi at-talibu ini badal. Seperti tadi Hashim itu badal, yang belakang yang akhir itu yang tabi. Jadi badal yang akhir. At-talibu itu badal dari hadza. Ini. Nah, kemudian perhatikan di sini hadza. Ini tadi sebagai fa'il, yang menjadi fa'il dari najaha hadza isim isyarah. Kemudian at-talibu badal dari hadza, maka dia i'rabnya mengikuti hadza. Jadi fa'ilnya bukan at-talibu, tetapi fa'ilnya adalah hadza. Adapun at-talibu badal dari hadza.
Ya, ini ya tinjauan dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu seperti ini. Bedakan kalau tinjauan dari sisi arti, itu berbeda ya. Ini pembahasan dari sisi nahwu, dari sisi bahasa, ilmu bahasanya seperti itu ya. Jadi najaha fi'il, kemudian hadza sebagai fa'il, kemudian at-talibu badal. Nah, kemudian di sini hadza sebagai fa'il ini termasuk isim yang mabni, yang tidak mengalami perubahan i'rab. Jadi keadaan lafadznya pada huruf akhir tetap hadza, diakhiri dengan alif, alif lazimnya sukun, ya tetap demikian, tidak berubah. Tidak bisa kemudian hazau atau hazaa atau hazai karena perubahan kedudukan dalam kalimat. Dalam hal ini sebagai fa'il dari najaha kemudian menjadi hazau, tidak bisa demikian, tidak demikian, karena hadza itu mabni, tetap keadaannya, sehingga ketika menjadi fa'il ya lafadznya tetap hadza, ya, tidak berubah. Hanya saja karena menjadi fa'il dan dia itu mabni, maka dia berada pada mahal rofa, ya, pada kedudukan yang rofa, pada tempat yang rofa. Karena fa'il itu termasuk isim yang marfu, sebagaimana kemarin disebutkan. Dan di sini yang menempati fa'il itu isimnya mabni, tidak mengalami perubahan lafaz pada huruf akhir, maka isim tersebut dikatakan fi mahalli raf'in, berada pada tempat rofa. Dan ini nanti yang berpengaruh pada badalnya, pada tabi'nya. Jadi tabi' mengikuti i'rab yang sebelumnya, ataupun badal di sini mengikuti i'rab yang sebelumnya, yaitu hadza. Ya, kalau dilihat secara lafaz kan hadza tidak berubah. Tentunya tidak bisa, karena at-talibu berubah. At-talibu bisa at-taliba, bisa at-talibi. Lalu dia mengikuti apanya? Tadi, karena hadza secara lafaz tidak berubah, maka secara mahal, secara tempat, kedudukannya. Hadza tadi dikatakan mahalnya rofa, tempatnya rofa, maka di sini at-talibu mengikuti mahalnya tadi. Hadza mahalnya rofa, maka at-talibu ikut rofa, ikut menjadi marfu, menjadi dhammah sebagai tanda asli dari rofa. Gini. Jadi bisa demikian. Yang matbu' itu mabni, kemudian tabi'nya mu'rab. Dan nanti yang mu'rab ini, tabi' yang mu'rab, dia mengikuti mahal dari matbu' yang mabni tadi. Ya. Jadi yang diikuti mahalnya. Karena kalau lafadznya mabni tidak berubah, maka yang diikuti mahalnya, tempatnya. Kalau dia sebagai fa'il berarti mahalnya rofa, tempatnya rofa. Contoh yang berikutnya, a'rifu hadza taliba, saya mengenal murid ini. Hadza di sini sebagai maf'ul bi. Hadza isim mabni sebagai maf'ul bi. Secara lafaz tidak berubah. Sehingga apa? Dia dikatakan mahalnya. Mahalnya adalah nasab. Karena maf'ul bi. Maf'ul bi termasuk isim yang mansub. Kalau itu berupa isim mabni, maka dikatakan mahalnya nasab. Dan ini nanti yang diikuti pada tabi ataupun badal di sini, atau liba ikut menjadi mansub mengikuti mahal dari hadza tersebut. Ya. Ini. Sehingga atau liba mansub dengan tanda fathah, dia mengikuti hadza. Ya, mengikuti mahalnya karena sebagai maf'ul bih dari a'rifu. Ya. Baik. Berikutnya, aina ghurfatu hadza talibi, di mana ruangan murid ini, kamar murid ini. Nah, di sini ghurfatu hadza, ghurfatu mudhaf, hadza mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih termasuk yang majrur. Hanya saja di sini mabni, hadza mabni, tidak bisa berubah secara lafaz, maka dia mahalnya yang majrur. Mahalnya berada pada mahal jar, pada tempat jar. Dan ini yang diikuti oleh badal, oleh tabi', sehingga tabi'nya atau badalnya menjadi at-talibi, menjadi majrur dengan tanda kasrah. Ini. Dan ini sekaligus contoh, ya, di samping contoh untuk badal, juga untuk contoh untuk
tabi' yang mengikuti matbu' yang mabni. Seperti ini. Jadi bukan mengikut, kalau matbu'nya yang di depannya, matbu'nya itu mabni, maka nanti dilihat tadi mahalnya, kedudukannya atau tempatnya di mana, sebagai apa. Ya, jadi tidak mengikuti lafadznya, kemudian lafadznya ikut-ikutan mabni, tidak. Kalau ism itu mu'rab, ya dia tetap berubah. At-talibu, at-taliba, at-talibi tetap berubah. Adapun ketika matbu' itu mabni, maka tadi dilihat mahalnya, kedudukannya atau tempatnya sebagai apa, keadaannya bagaimana. Ini. Inilah 4 jenis tabi', ya. Ism yang mengikuti i'rab pada ism yang sebelumnya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya. Jadi ini ada 4 jenis tabi': na'at, taukid, ataf, dan badal. Baik. Dan ini selesai pembahasan tentang ism. Ya. Bagian yang pertama dari pelajaran awal dalam kitab ini, i'rab dan bina fil asma pada ism-ism. Adapun yang berikutnya insyaallah fil af'al. Jadi yakni i'rab, al-i'rab wal bina, i'rab dan bina pada fi'al. Insyaallah itu yang akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alakum minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.